kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan hadiah Rabbaniyah, mendapatkan hadiah Allah berupa al-liqa' ma'a syahri Ramadan, yaitu ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ketika seorang hamba dipanjangkan umurnya sampai kepada bulan suci Ramadan, itu menunjukkan bahwa Allah masih menyayanginya, masih mencintainya, masih mengasihinya. Kenapa? Karena itu berarti dia masih diberikan kesempatan untuk mereguk sekian banyak kemuliaan dan keistimewaan yang ada dalam bulan yang suci ini. Karena itu sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satu wujud syukur kita adalah bagaimana momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasah jami'ah a'iliyah, sebagai madrasah dan kampus untuk mengokohkan kehidupan keluarga kita. Maka tema kita malam ini adalah meraih sukses Ramadan bersama dengan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mengapa tentang keluarga? Kalau kita membaca dan membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan temukan begitu banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang kehidupan keluarga. Bahkan banyak surat dalam Al-Quran yang mengulang tentang rambu-rambu kehidupan keluarga. Mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian setelah surat Al-Baqarah ada surat apa? Ibu-ibu, surat Ali Imran. Namanya surat Ali Imran. Apa artinya Ali Imran? Keluarga Imran. Sampai ada nama surat dalam Al-Quran keluarga Imran. Berarti keluarga ini harus menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga kita. Kemudian surat An-Nisa, maka sebagian ulama mengatakan surat An-Nisa itu isinya adalah ma'alim al-haya al-ailiyah, rambu-rambu tentang kehidupan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, kenapa tentang keluarga? Karena kita tahu bahwa wajah dan warna kehidupan suatu masyarakat, kehidupan suatu bangsa, kehidupan suatu negara sangat ditentukan wajah dan warna kehidupan keluarganya. Ibu-ibu setuju? Setuju gak kita mengatakan bahwa wajah suatu bangsa, masyarakat sangat tergantung sejauh mana wajah keluarga itu. Kalau keluarga yang ada dalam masyarakat dan bangsa itu baik, maka dengan sendirinya akan menjadikan bangsa dan negara itu baik. Maka ada ungkapan, negara yang kuat berawal dari keluarga yang taat. Al-usra al-qaidah al-asasiyah. Keluarga adalah basic dasar. Disinilah mengapa kemudian momentum Ramadan ini harus kita jadikan sebagai medium, ya, wasilah, madrasah untuk mengokohkan kehidupan keluarga. Kemudian apa hubungannya, alaqah antara Ramadan dengan keluarga? Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kedua tema besar ini. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ada alaqah qawiyah. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran, ada hubungan yang kuat antara puasa dengan keluarga. Pertama, ada wahdatul mabda, ada kesatuan prinsip. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali perintah puasa ini dengan apa? Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam melaksanakan siam Ramadan ini, kesempurnaannya sangat tergantung kepada sejauh mana kita melaksanakan puasa ini ala mabda'il iman, atas prinsip iman, dasar iman. Makanya kalau kita puasa Ramadan bukan atas dasar iman, diterima puasanya apa tidak? Tidak akan diterima oleh Allah. Disinilah mengapa ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kemudian diperkuat oleh Nabi dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, baru dipastikan dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nabi tidak mengatakan man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddam, siapa yang puasa Ramadan otomatis diampuni dosanya, tidak. Tapi yang diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang melaksanakan puasa imanan wa ihtisaban, atas dasar iman. Disinilah penting, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, terus kita perbaiki niat kita, luruskan niat kita bahwa saya menjalankan puasa ini semata-mata atas panggilan iman. Kemudian mari kita lihat ayat tentang keluarga. Ayat yang tadi saya baca di mukaddimah, ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ayat ini populer sebagai ayat yang harus menjadi inspirasi dalam membangun keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika Allah memerintahkan kita untuk memberikan atensi, perhatian besar, mengkondisikan diri dan keluarga kita agar jangan menjadi ahli neraka, Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama persis seperti ketika Allah mewajibkan kita puasa, Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada kesamaan prinsip, mabda. Artinya apa? Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga yang hakiki, bahagia dunia akhirat itu adalah ketika dibangun ala mabda'il iman. Inilah rumah tangga yang kekal abadi, bukan hanya di dunia, terus sampai di akhirat akan langgeng, bahkan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangun ala mabda'il iman. Coba bayangkan kalau rumah tangga hanya dibangun atas dasar cinta saja. Bapak Ibu, cinta ada batasnya nggak? Ada batasnya. Cinta akan nikmat, terus akan langgeng dan membahagiakan kalau diwarnai dengan mabda'il iman. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Bahwa nanti orang yang teman akrab, orang yang di dunia sering berdua terus, teman akrab, soulmate, chemistry, itu ternyata nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain. Kenapa? Karena pertemanannya, karena hubungannya bukan atas dasar iman. Di akhirat ba'dhum li ba'dhin adu, menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang soulmate, chemistry, pertemanan, bergabung, termasuk dalam membangun keluarga, didasari atas iman dan takwa. Ini yang akan terus kekal. Yang kedua, kenapa Ramadan puasa kita hubungkan dengan keluarga? Yang kedua, pada dua tema ini, kalau kita membaca Al-Quran, ada wahdatul ghayah, ada kesamaan tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berpuasa Ramadan ini tujuan akhirnya supaya kita menjadi apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita menjalankan ibadah puasa ini supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Supaya kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita membuka ayat-ayat dalam Al-Quran, keutamaan orang yang bertakwa itu luar
biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu kalau menghadapi masalah, selalu Allah bantu diberikan solusi. Hidup ini masalah, hidup ini ujian. Kita ini akan selalu diuji dengan kebaikan maupun keburukan. Karena hakikat hidup ini adalah ujian. Nah, tidak masalah kita menghadapi masalah. Yang masalah adalah ketika kita lari dari masalah. Dengan takwa kepada Allah, maka kemudian Allah membuka jalan keluar. Sehingga setiap ada masalah, selalu ada jalan keluarnya. Ini janji Allah diberikan kepada orang bertakwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tanpa diduga. Siapa di antara kita yang tidak ingin diberkahi rezekinya oleh Allah? Tidak ada. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Bahkan kalau kita membaca dalam Al-Quran, surga Allah itu dipersiapkan bagi siapa? Bapak Ibu, bagi siapa surga Allah itu dipersiapkan? Bagi orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surga seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan hanya bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita enggak bertakwa, tidak akan pernah masuk surga Allah. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Selalu dalam Al-Quran takwa dihubungkan dengan surga. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, berarti kalau kita memahami dengan cerdas bahwa ketika kita menjalankan ibadah puasa, tujuan akhirnya bertakwa, dan takwa tadi begitu banyak keistimewaan kemuliaan, harusnya menjalankan ibadah puasa ini rasanya ringan atau berat. Kalau membayangkan keutamaan takwa tadi, menjalankan ibadah puasa ini berat apa ringan, Bapak Ibu? Harusnya menjadi ringan. Kenapa? Karena kita mengimani Allah menjanjikan begitu banyak bagi orang yang bertakwa. Dunia akhirat. Di dunia rezekinya diberkahi Allah, urusannya, pekerjaannya dimudahkan Allah. Kalau ada masalah diberikan solusi. Di akhirat telah dipersiapkan surga baginya. Makanya dalam hadis sahih, orang yang berpuasa itu dipersiapkan surga khusus. Apa itu? Masuk surga melalui pintu Rayyan. Nah, mari kita lihat ayat tentang keluarga. Di antara ayat tentang keluarga yang sering diperdengarkan saat khutbah nikah atau dalam tausiah pernikahan. Bahkan ayat ini termasuk salah satu ayat yang selalu dibaca Nabi dalam setiap khutbahnya. Nabi itu di awal khutbahnya, setiap pidato khutbah, beliau selalu membaca 3 ayat yang dikenal dengan khutbatul ibtida, pengantar khutbahnya. Yaitu pertama ayat 102 dari surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua awal dari surat An-Nisa, dan yang ketiga ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Salah satu dari 3 ayat itu adalah salah satunya adalah ayat tentang keluarga, yaitu awal dari surat An-Nisa. Awal dari surat An-Nisa tadi telah kita sampaikan. Surat An-Nisa itu adalah ma'arib al-haya al-ailiyah, berisi tentang rambu-rambu kehidupan keluarga, sangat rinci. Nanti Bapak Ibu lihat di rumah, baca terjemah Al-Quran surat An-Nisa, luar biasa, rinci sekali. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan? Di awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Begitu pentingnya masalah ini, masalah keluarga, pernikahan. Allah sampai perlu mendatangkan 2 kali perintah takwa. Ittaqu rabbakum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita semuanya berasal dari jiwa yang satu. Kita semuanya turunan Nabi Adam, min nafsi wahidah.
Kemudian dari situ tumbuh berkembang. Pasang-pasangan melalui pernikahan tumbuh berkembang. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Untuk menyampaikan masalah keluarga ini, Allah sampai perlu datangkan 2 kali perintah takwa. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya ketika kita membangun rumah tangga, keluarga itu tujuannya juga sama, yaitu agar keluarga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maka mulai saat kita perlu pastikan apakah biaya yang sudah kita keluarkan, waktu yang sudah kita korbankan, tenaga yang sudah kita kerahkan dalam membangun rumah tangga sekian tahun ini, apakah sudah kita pastikan mampu menjadikan kita, anak dan keluarga besar kita menjadi manusia bertakwa. Nah, disinilah hadirnya Ramadan ke tengah-tengah kita. Ini harus jadikan sebagai momentum kampus terbaik dalam meningkatkan asupan gizi, keimanan dan ketakwaan keluarga kita. Maka kalau memasuki bulan Ramadan dengan beragam keistimewaan ini, kok keimanan kita dan keluarga, al-jaw'al imani, suasana keimanan kok tidak tampak terlihat dalam kehidupan keluarga kita, kok sama dengan bulan-bulan yang lain, padahal Allah memperlakukan Ramadan sangat istimewa, sementara kita dan keluarga kita tidak istimewa dalam memperlakukan Ramadan, tidak ada peningkatan iman dan takwa. Nah, ini ada pertanyaan besar. Karena sesungguhnya hadirnya Ramadan ke tengah-tengah kita dalam rangka membangun keimanan ketakwaan itu. Oleh karena itu, suasana keimanan ketakwaan itu harus menonjol selama bulan suci Ramadan dalam kehidupan rumah tangga. Baramij a'iliyah, program-program kerja keluarga kita juga harus berorientasi kepada peningkatan iman dan takwa, supaya benar-benar ada keistimewaannya. Yang ketiga, korelasi hubungan antara puasa dengan keluarga. Kita membaca dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Bu Aisyah? Istri Nabi. Dia cerita bahwa Nabi SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan, perhatian terhadap keluarga itu meningkat. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, perhatiannya meningkat. Salah satu hadis disampaikan oleh Aisyah, oleh istrinya sendiri. Tentu ketika Aisyah menyampaikan hadis ini, meriwayatkan hadis ini, karena beliau orang pertama yang merasakan kebaikan suaminya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ia bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jawadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dermawan, orang yang baik. Orang yang baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau tampak lebih baik lagi ketika masuki bulan suci Ramadan. Jadi beliau seharinya baik. Di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Rajab, bulan Syaban beliau baik. Tapi begitu masuki Ramadan, lebih baik lagi. Dan ketika Aisyah yang menyampaikan, tentu Aisyah merasakan kebaikan dari suaminya ini pertama kali, karena beliau yang hidup sehari gitu. Lebih baik. Dan ini terkait dengan materi finansial. Beliau yang dermawan, mudah membantu, rajin bersedekah, semakin meningkat ketika bulan suci Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu, belum lebih baik lagi ketika bulan suci Ramadan. Jadi dirasakan kebaikannya di bulan suci Ramadan ini oleh keluarganya, oleh istrinya. Nah, ini hadis menunjukkan betapa Nabi SAW sendiri ketika masuki bulan suci Ramadan meningkat perhatian terhadap keluarganya. Inilah mengapa kemudian momentum Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum terbaik dalam mengokohkan kehidupan keluarga kita. Yang keempat, kita juga menemukan ada hadis sahih. Hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW, kalau tadi dekat dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan materi, finansial, karena jawad itu kaitan dengan rajin memberi. Rajin memberi. Ternyata peningkatan perhatian Nabi terhadap keluarganya bukan hanya
masalah-masalah materi saja, tapi ada peningkatan juga untuk kebutuhan spiritual keluarganya. Ada peningkatan perhatian untuk pemenuhan kebutuhan spiritual keluarganya. Apa diriwayatkan Rasulullah SAW ketika bulan si Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir itu, beliau aiqadha ahlah. Beliau sampai perlu untuk membangunkan keluarganya. Jadi diperlukan untuk dikondisikan keluarganya untuk sama-sama menikmati beribadah kepada Allah. Malam hari tidak dibiarkan keluarganya itu tidur semalam suntuk terus tidur, tapi dibangunkan, diajak bersama-sama untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam yang mulia, khususnya semakin akhir nanti, yaitu dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar. Bahkan diriwayat beliau mengetuk pintu menantunya, Sayyidina Ali diketuk pintunya, Siti Fatimah putrinya dibangunkan. Jadi diajak semuanya. Ini artinya apa? Beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau sebagai suami, belum merasa puas, tidak melihat sebagai sebuah keberhasilan kalau hanya menikmati ibadah Ramadan itu sendirian. Sementara anak dan keluarganya ternyata tidak ada peningkatan dari sisi kebutuhan rohiyahnya di bulan Ramadan. Disinilah mengapa kemudian Ramadan itu memang keberhasilannya juga sangat menentukan sejauh mana puasa yang kita jalankan ini mampu memberikan dampak sosial yang positif, khususnya lingkungan keluarga, juga lingkungan mitra kerja kita dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih sukses Ramadan ini bersama dengan keluarga kita. Dan di antara caranya, pertama, kita perlu membuat komitmen. Kita perlu membuat perencanaan. Perlu membuat taktib. Ya, perencanaan. Maka saya sering menyarankan di awal-awal Ramadan seperti ini perlu kita duduk bersama dengan keluarga kita membuat komitmen-komitmen, memperbarui komitmen. Karena seberapa besar hasil dari Ramadan ini berpengaruh pada kehidupan keluarga kita juga sangat ditentukan seberapa sungguh-sungguh kita dalam merencanakan bersama dengan keluarga kita. Maka perlu duduk bersama, dibuat komitmen, dikomunikasikan keinginan-keinginan kita untuk peningkatan asupan gizi, keimanan, ketakwaan tadi. Maka dibuat perencanaan. Lain menu-menu, ya, menu-menu makanan, menu hidangan atau sahur yang sudah kita rencanakan, tentu kita perlu mendiskusikan bersama terkait dengan menu-menu ibadah dalam menghidupkan bulan suci Ramadan di rumah-rumah kita. Gimana, apa ada tadarus bersama? Kalau tahun yang lalu mungkin belum ada tadarus bersama, gimana tahun ini ada tadarus bersama? Meskipun 1-2 ayat gantian, suami, istri, anak, subhanallah. Kemudian malam juga, bagaimana dibangun? Karena memang membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, menjadikan rumah kita seperti surga, itu diperlukan kerjasama. Nah, kalau direncanakan, sama seperti perusahaan, departemen, instansi, mereka selalu membuat planning, rencana. Ada istilah RKT, rencana kerja tahunan. Saya kira kita pun perlu membuat rencana bersama dengan keluarga kita untuk kesuksesan Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dan istimewa berarti dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Kemudian diperlukan kerjasama, ta'awun tadi itu. Setelah membuat komitmen ta'awun bersama, perlu kerjasama. Jadi kalau kebetulan ibunya, istrinya yang bangun duluan, nanti kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya lupa apa yang sudah direncanakan, diingatkan. Atau istrinya lupa, suaminya mengingatkan. Maka Rasulullah SAW juga telah menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, hadis sahih, bagaimana seharusnya dalam rumah tangga itu dibangun kerjasama dalam kebajikan dan takwa. Yaitu Nabi SAW memberikan berita gembira, rahimallahu mur'an,
Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami. Ketika malam dia bangun, fasalla, lalu sholat, kemudian melihat istrinya tidur, lalu dibangunkan. Fa'in abad, kalau dia nggak mau istrinya apa? Ambil ember disiram. Nah, tidak. Tapi nadhaha fi wajhiha al-ma, diciprati dengan air. Ini cara saja. Saya kira masing-masing kita tahu cara membangunkan pasangannya, mana yang terbaik. Wa rahimatan, dan sungguh Allah memberikan rahmat kepada seorang istri. Kadang-kadang istrinya bangun lebih dulu, lalu sholat, ketika melihat suaminya tidur, sama dibangunkan. Kalau nggak mau, enggan, diciprati air, lalu bangun sholat bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kalau setiap rumah tangga muslim seperti itu. Karena kita orang Indonesia, kita bayangkan kalau seandainya di Indonesia setiap rumah tangga muslim punya program seperti itu, kerjasama dalam kebaikan, saling bahu membangunkan untuk menghidupkan malam tahajud, apalagi Ramadan. Rata-rata kita bangun sebelum subuh, rata-rata kita bangun lebih awal karena mempersiapkan sahur dan seterusnya. Artinya kemungkinan untuk bisa qiyam Ramadan, untuk tahajud pada sepertiga malam terakhir itu kemungkinannya besar, peluangnya besar. Bayangkan kalau setiap rumah tangga muslim seperti itu, kira-kira kondisi keadaan bangsa Indonesia semakin lebih baik atau semakin lebih buruk? Tentu akan semakin lebih baik kalau program ini dihidupkan. Yang ketiga, karena kaitan dengan keluarga, maka kiatnya untuk meraih sukses Ramadan bersama keluarga itu perlu al-qudwah, keteladanan. Nah, kita para suami, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua, kita harus mengedepankan keteladanan. Karena keteladanan ini adalah pendidikan keluarga yang sangat efektif. Pernah dimuat di Republika ada sebuah penelitian bahwa qudwah ini 89% pengaruhnya daripada tausiah, ceramah, nasihat kepada anak itu penting, tetapi akan sangat efektif kalau orang tuanya, suami, istrinya mampu memberikan qudwah. Ada seorang penyair Arab mengatakan, "Idza kana rabbul baiti bitufi dhariba, fashimatu ahlul baiti fihi muraqsu." Apabila kepala rumah tangga, bapak ibunya jago nabuh kendang, jago joget. Betul nggak, Bu? Kalau bapak ibunya biasa sholat subuhnya, kalau sini subuh jam berapa? Jam 5.30. Kalau bapak ibunya biasa sholat subuh jam 6:30, jangan disalahkan anaknya sholat subuhnya. Kalau kita tidak rajin membaca Al-Quran, tidak menghidupkan Ramadan untuk membaca Al-Quran, ya bagaimana kita harapkan anak-anak kita juga semangat? Nah, disinilah penting keteladanan. Kalau kita juga nggak semangat untuk beribadah, mengisi hari Ramadan peningkatan asupan gizi ketakwaan kepada Allah, ya tentu juga susah untuk mengharapkan anak-anak kita seperti itu. Maka di sini pentingnya keteladanan. Tentu dalam skop yang lebih luas, di sini juga diperlukan. Bangsa ini akan baik kalau para pemimpinnya juga mampu menjadi teladan. Nah, termasuk dalam skop yang lebih kecil, keluarga juga demikian. Maka mari kita berusaha untuk menjadi teladan yang baik. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karena Ramadan ini adalah di antara keistimewaannya juga syahrul doa, bulan doa, maka ini adalah momentum terbaik juga. Selain dengan usaha dan kesungguhan ikhtiar program-program yang kita lakukan untuk pengokohan keluarga kita di bulan Ramadan ini, maka kita maksimalkan untuk berdoa, menyertakan anak dan keluarga besar kita dalam doa-doa kita di bulan yang tidak akan ditolak doanya orang yang berpuasa ini. Maka salah satu momentum terbaik di bulan ini adalah dengan memperbanyak doa. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim, keluarganya berhasil, sukses itu. Di antaranya kalau kita membaca ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim itu, banyak sekali doa Nabi Ibrahim itu selalu menyertakan anak dan keluarganya. Disertakan dalam doanya. Kalau
Kalau kita perlu sebut namanya dalam kesendirian. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku, keluarga besarku menjadi orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku, keluargaku dari menyembah berhala. Selalu disertakan keluarga. Maka Al-Quran juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita sertakan anak dan keluarga kita, istri atau suami kita dalam doa-doa kita. Di antaranya dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu membayangkan bahwa boleh jadi keberhasilan dan kesuksesan kita hari ini mungkin di antaranya karena doa orang tua kita yang menyertakan kita dalam doa-doanya. Tidak pernah kebayang, dan saya yakin sayangnya orang tua itu di antaranya dengan menyertakan dalam kesungguhan doanya. Oleh karena itu, mari momentum Ramadan sebagai syahrul doa, bulan terkabulnya doa ini, kita manfaatkan juga untuk menyertakan seluruh keluarga besar kita dalam doa-doa kita. Karena bisa jadi melalui doa itu kemudian Allah membuka pintu hidayah, membuka, menolong dan membantu anak dan keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tentang puasa, 5 ayat dalam surat Al-Qur'an itu, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sampai perlu menyisipkan satu ayat tentang doa, yaitu ayat 186. Kan dimulai dari 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah untuk menjelaskan tentang kewajiban puasa dan hukum-hukumnya. Disisipkan satu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjanjikan, aku akan mengabulkan hambaku yang berdoa kepadaku. Dan ayat ini adanya di tengah-tengah tentang ayat-ayat puasa. Falyastajibuli wal yu'minu bil alam yarsyudun. Maka penuhilah panggilanku, perintahku, dan berimanlah kepadaku supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa di antara 3 orang yang tidak akan ditolak doanya adalah doa orang yang berpuasa. Kemudian ada riwayat lain, lebih-lebih ketika berbuka, da'watus sha'im inda fitri. Maka ketika berbuka itu juga momentum yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Di antaranya menyertakan anak-anak dan keluarga kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk bisa memaksimalkan pertemuan Ramadan ini, meraih sukses bersama dengan keluarga kita, dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taruh. Mungkin ada yang bertanya satu dua orang bertanya, sebelum itu mungkin kita taruh dulu. Ya, terima kasih ya, betul sekali. Alhamdulillah saya diberikan nikmat bisa silaturahim dengan antum semuanya, Bapak Ibu di Sydney ini. Nama saya Ahmad Kusyairi Suhel. Saya kelahiran Gresik, Jawa Timur, 7 April 68. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak. Saya menyelesaikan S1 dan S2 di King Saud University di Saudi Arabia, di Riyadh. Kemudian S3 di University Malaya di Malaysia. Dan sekarang dapat tugas ya
mengajar di UIN Ciputat Syarif Hidayatullah. Dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah. Percaya sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah. Tinggal di Bekasi. Di Jati Asih Bekasi. Nah, ini perkenalan singkat dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa teruskan nanti untuk meningkatkan silaturahimnya. Bagi yang tinggal di Bekasi, Bapak Ibu kalau pas liburan monggo mampir. Kita ada pesantren di Bekasi, Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah Yapit Bekasi. Ada TK sampai perguruan tinggi. Ya, terima kasih. Kalau ada yang bertanya, ada ibu yang bertanya. Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada saat ini sekarang kalau kita perjuangan kita teman-teman kita di Indonesia sangat berat sekali sekarang menghadapi mudarat yang lebih besar. Mereka sudah seolah-olah sudah menangkap perang. Katanya kalau dia berkuasa, mereka tuh tidak mau syariat Islam diterapkan di Indonesia. Dan mereka kalau duduk tidak ada menyatakan agama Islam. Ini nampak saya itu satu tantangan yang berperang dengan umat muslim. Oleh sebab itu kami di sini mereka kalau kita yang berjuang di sana itu semoga perjuangan di dalam bulan Ramadan ini bisa berhasil. Amin. Yang ingin saya tanyakan itu Pak Ustaz, bagaimana kita sebagai umat muslimin ada di antaranya tidak setuju diterapkan adanya syariat Islam di Indonesia. Padahal dia muslim. Kalau katanya alasannya sini bukan negara Islam. Tapi bagi saya, karena kecintaan saya kepada agama saya, para muslim, walaupun tidak bisa diterapkan di sana, tetapi cita-cita dan hati nurani kita itu harus ada. Betul. Apa betul atau tidak demikian? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, rahimakumullah, memang salah satu tuntutan Mimuqtadhayatil iman, salah satu tuntutan keimanan kita kepada Allah adalah kita harus meyakini apa yang datang dari Allah itu pasti baik untuk kita. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu juga pasti baik untuk kita. Apa yang sudah digariskan oleh Allah juga baik untuk kita. Apa yang sudah diundang-undangkan oleh Allah pasti juga baik untuk kita. Bahwa kita belum mampu melaksanakan secara maksimal utuh, disitulah peran kita untuk selalu istighfar. Tapi kalau menentang ajaran Allah, kemudian dengan terang-terangan melawan apa yang sudah diundang-undangkan oleh Allah, tentu ini tidak baik dan berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini tentu sebagai seorang muslim ya kita harusnya juga memang selalu bermimpi, berusaha secara maksimal menerapkan apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita. Ya kalau kita belum mampu dalam skop yang lebih luas, paling tidak kita coba maksimalkan dalam kehidupan keluarga kita. Dan orang kalau bicara syariat Islam kan hubungannya selalu dengan kisos, dengan ini. Padahal syariat Islam kan luas. Termasuk juga masalah ini juga harus perlu juga kita meyakini kebenarannya. Bahwa kita belum bisa melaksanakan itu masalah lain. Itu mungkin karena kelemahan kita. Coba di antara syariat Islam tadi misalnya dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat puasa saja coba. Ayat puasa
Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum ayat puasa itu kan Allah berbicara tentang syariat Islam juga, tentang qisas masalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Bapak Ibu bayangkan, coba kita tadabburi, ini sama. Redaksi yang digunakan Allah sama. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ini juga ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini kutiba, apa artinya kutiba? Diwajibkan. Furidha. Ini juga kutiba. Alaikum, alaikum. Kepada siapa alaikum ini? Kembali kepada orang beriman. Cuman beda temanya, yang ini temanya qisas, yang ini temanya siam. Tapi realitasnya kita sebagai ahlul Quran, ummatul Quran, sebagai umat Islam terkadang kita diskriminasi terhadap ayat-ayat seperti ini. Nah, oleh karena itu ya kita harus banyak istighfar. Tapi jangan pernah kemudian kita membuat perlawanan secara terang dalam melawan apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya kita berusaha secara maksimal, ya paling tidak dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian bersamaan dengan itu tentu kita iringi dengan istighfar. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya kesadaran masyarakat semakin bagus. Karena ini kan kaitan dengan tasawur, persepsi. Pemahaman tentang persepsi ini perlu waktu. Perlu waktu. Nah, inilah tentu tugas dan kewajiban kita. Ya, karenanya ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya membantu orang-orang yang benar-benar ingin menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan orang-orang yang terang-terangan menolak dan melawan ajaran Allah. Tentu ini doa dan permohonan kita kepada Allah. Maka Ramadan tentu juga di antaranya juga saat yang tepat juga untuk memohon kepada Allah, sehingga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Karena terus terang banyak masalah yang kompleks, dan saat Ramadan ini tentu saat yang baik untuk memohon kepada Allah keberkahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan Ramadan ini kebetulan bertemu dengan Ustaz yang baru datang. Saya merasa mungkin bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Dalam satu keluarga terjadi satu perceraian antara ibu dan ayah. Ibunya telah membimbing anak-anak itu sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam, termasuk untuk dalam bulan puasa dan seterusnya. Di mana tadi Pak Ustaz sudah menyatakan juga bahwa itu semuanya tumbuh dalam satu keluarga keimanan dan daripada anak-anak itu sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, dalam satu hal percaya misalnya Pak Ustaz, sang ibu membawakan anaknya di jalan seperti yang diharapkan dan diminta dalam ajaran Islam. Tapi bagaimana kalau sang bapak tidak seperti itu, sehingga anak-anak itu sendiri terbesarkan dengan cara yang berbeda. Di mana saya mohon pendapat dari Pak Ustaz sendiri, kewajiban atau tanggung jawab dari kedua orang tua tersebut. Ini sangat berat ya kalau diingat untuk hari tuanya dan lain sebagainya itu Pak Ustaz. Amin. Terus berdoa kepada Allah, itu yang hanya kita bisa dapatkan ya Pak Ustaz. Saya mohon pendapat Pak Ustaz dalam hal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, bagus sekali pertanyaan Bunda tadi. Jadi memang ya tugas kita sebagai orang tua tentu adalah tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga, memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, apa maksudnya menjaga dari api neraka keluarga kita? Ada yang menafsirkan alimuhum, yaitu mengajari.
wa'adibuhum, ajari akhlak yang mulia. Jadi kewajiban kita adalah mengenalkan tentang keimanan, menanamkan keimanan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian mengajarkan ajaran Islam, mengenalkan tentang akhlak yang baik, akhlak hasanah. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Dan tentu tidak ada hentinya, terus menerus. Kewajiban ini terus kita jalankan. Bahwa kemudian dalam perjalanannya kadang tidak direspon dengan baik dan seterusnya. Nah, itu di luar kemampuan kita. Setelah kita maksimal, itu adalah di luar tanggung jawab kita. Nah, dalam keluarga, yang misalnya suami istri kok tidak ada kebersamaan dalam masalah itu, ya ini tentu ini akan menjadi masalah bagi perjalanan kehidupan itu. Ya, maka ya ada kaidah, ya ada kaidah dalam agama itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan tanpa reserve. Gak boleh ada apa? Penawaran lagi, tawar menawar. Tapi ketaatan kita kepada makhluk Allah itu dilihat dia memerintahkan maksiat apa tidak. Maka ketika siapapun dia, apa suami, apa istri atau orang tua sekalipun, kalau dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah, maka tidak berlaku taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk siapapun dia ketika diperintahkan untuk maksiat kepada Al-Khaliq, termasuk dalam kehidupan keluarga. Nah, menurut saya ini sebenarnya perlunya mengkomunikasikan. Makanya memang ya nanti bagi anak cucu kita, ya, maka sebaiknya selalu ditanamkan membangun keluarga itu perlu kesamaan visi dan misi. Mungkin nanti suatu ketika kita ambil materi tentang keluarga berbahagia di dunia dan di akhirat. Apakah mungkin kita keluarga ini terus berlanjut sampai di akhirat? Nanti kita akan tadabburi ayat 21 dari surah At-Tur, insyaallah di lain kesempatan. Tapi secara umum seperti itu. Jadi kalau kita sudah maksimal, nah itu tentu kita sudah tidak bertanggung jawab lagi. Seperti juga Nabi Nuh alaihissalam. Apakah Nabi Nuh kita katakan gagal sebagai orang tua ketika anaknya kafir sementara dia mukmin? Tentu kita tidak boleh mengatakan Nabi Nuh gagal. Beliau sudah berusaha. Bahwa kemudian anaknya memilih jalan yang lain, itu resiko, tanggung jawab dia. Tapi tetap saja Nabi Nuh sebagai orang tua tidak pernah lupa, terus menerus. Nah, oleh karena itu ini juga berlaku bagi kita semuanya, bahwa kita berusaha secara maksimal. Dan di sini pentingnya untuk selalu mengkomunikasikan. Nah, kalau kita sudah mengajak yang baik, kemudian pasangan kita ternyata tidak setuju, malah mengajak kepada yang tidak baik. Nah, disinilah berlaku la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib kita mentaatinya, tetapi semua ini perlu dikomunikasikan. Perlu komunikasi, maka ya dengan cara-cara yang baik, hikmah, mudah-mudahan ya kalau ada keluarga, ada rumah tangga, ya, tidak ada kesamaan visi dan misi, mudah-mudahan masih bisa terus dibangun, dikomunikasikan sehingga masih bisa dilanjutkan, sehingga ada perbaikan-perbaikan di tahun-tahun mendatang. Tapi kalau memang kemudian pada akhirnya tidak bisa disatukan, ya Islam kan juga memberikan jalan atau solusi. Apa yang disebut dengan cerai tolak itu kan sebenarnya solusi terakhir. Daripada ada kezaliman, daripada ada sesuatu yang dilarang oleh agama di situ, itu juga sebagian dari solusi. Ya, tetapi selama masih bisa dikomunikasikan, tentu akan lebih bagus dikomunikasikan sehingga masih terus bisa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan perdalam materi tentang keluarga, ya, dunia dan akhirat. Ya, menjadi keluarga di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum.
insyaallah kita selesai seperti hari ini. Baiklah,